Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Junas Arts. Oke, balik lagi dengan saya di video ngobrol sambil ngomis ya. Halo, apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya, dijauhkan dari corona yang ya semakin parah ini. Di video kali ini kita mau fokus ke membahas pertanyaan kalian ya di kolom komentar yang kalian tulis di video-video saya sebelumnya. Lebih fokus ke pertanyaan yang bisa dibahas lah, yang ada ilmu-ilmunya dikit, jadi buat tambah-tambah ilmu kalian aja. Sebenarnya sudah saya jawabin sih di komentar-komentar kalian, tapi ya dalam video ini lebih saya rekap ya, biar gabung gitu ilmu-ilmu tambahannya, biar enak. Langsung saja kita bahas satu persatu ya pertanyaan kalian. Saya jawab sebisa saya, sepengalaman saya. Nanti kalau misal ada yang kurang sreg ya, ada yang salah-salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama ini dari akun YouTube Putri Foni Larasati. Kalau mau buka commission harus gambar digital kah? Langsung saya jawab ya, ya nggak harus ya. Commission itu bisa gambar digital, bisa gambar tradisional. Banyak orang yang ngerasa, wah kalau gambar digital nggak kelihatan nyeni banget, nggak kelihatan seninya. Kalau gambar tradisional lebih otentik, lebih khas, lebih unik. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Seni itu lebih universal ya menurut saya. Jadi ada pasarnya masing-masing, orang-orang punya selera masing-masing. Jadi kalau misal kalian bisanya masih tradisional dulu, ya nggak apa-apa dijual gitu kan, dengan resiko kalian juga harus sanggup jika ada yang minta dikirim gambar aslinya gitu, jadi ngirim barangnya lewat JNE atau pos gitu-gitulah. Nah, kenapa kebanyakan milih gambar digital? Karena ngirimnya itu yang gampang, nggak perlu ongkir, nggak perlu apa, cuman butuh kuota internet buat ngirim filenya lewat email gitu kan. Jadi lebih enak lah, lebih ringkas, lebih nggak repot. Itu jawaban dari saya. Jika kalian mau ada yang ditambahkan, silahkan di kolom komentar. Jangan sungkan buat berkomentar ya. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini saya cuman mungkin jawab beberapa pertanyaan doang sih, nggak semuanya, soalnya banyak banget. Tapi yang perlu dibahas cuman beberapa aja lah. Oke, pertanyaan kedua ini dari Fai ya, namanya Fai. Pertanyaannya, kalau pakai PayPal saat klien mengirim pembayaran ke kita, ada biaya potongan nggak? Gimana cara kita ngatur harga gambar kita? Oke, nah yang kayak gini yang perlu dibahas, soalnya kalau di komentar doang kurang sreg, kurang mantep gitu ya. Yang pertama ini, saat pengirim pembayaran ke kita ada potongan biaya enggak? Iya, karena
PayPal ini istilahnya kayak penjembatan ya antara bank sana dan bank lokal. Jadi ya wajar lah kalau mereka minta dalam tanda kutip kayak biaya ya, minta kayak pajak lah gitu ya. Kalau misal ya kita jualan harga $30, kita bilang ke klien $30 gitu, klien ngirimnya juga kan $30, nanti sampainya ke kita ya sekitar $28 atau 27, berapa dolar gitu. Potongannya saya lupa, mungkin sekitar 10-15% mungkin gitu. Jadi sampai ke rekening PayPal kita itu udah terpotong gitu. Terus sambungan dari pertanyaannya Kak Fai tadi, gimana cara kita ngatur harga gambar kita? Gini, konsepnya jangan membebankan pajak PayPal ke klien. Jadi kalau misal kita promosinya ya $30 tadi, terus pas klien order ke kita, terus kita bilang maaf ya Kak, ini karena ada potongan dari PayPal, jadi pembayarannya kakak ke saya jadi tambah 10% gitu, jadi $32 bukan $30. Nah jangan kayak gitu. Kalau kalian mau gitu, mending pas promosi sekalian gitu. Jadi kalian jualan gambarnya dengan harga langsung nembak $32 gitu, nanti biar ke rekening PayPalmu jadi $30 gitu. Atau ya jadi kalian ya harus ikhlasin potongan itu ya. Tapi kalau mau diakalin ya itu pakai cara tadi, potongannya itu ditambahin langsung pas kita promosi. Jangan promosinya $30, pas ada klien order tiba-tiba nambah jadi $32. Jangan kayak gitu. Klien nggak suka ya, kayak merasa dibohongi gitu. Jadi jangan. Nah, pertanyaan dari Kak Fai sudah saya jawab. Kalian kalau mau nambahin atau masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya tambahin lah yang dibingungin apa, saya jawab sebisa saya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Kak Puput Novitasari ya. Ini kayaknya temen di Facebook saya juga sama namanya. Ini dia tanya, minta tips ukuran kanvas gambar digital dong Kak, biar aman buat dicetak besar. Saya jawab, kalau saya pribadi pakainya itu kanvas di gambar saya minimal ukuran A4 ya. Kalau di sentimeterin ya 21 cm kali 29,7 kalau nggak salah sentimeter. Terus DPI nya 350 DPI. Nah kemarin kayaknya sempat ada yang nanya, kalau pernah nyoba yang 600 DPI nggak Kak? Sebenarnya saya pengen yang lebih gede gitu kan DPI nya. DPI ini yang belum tahu, dot per inch. Jadi kayak titiknya per inci itu berapa. Nah kalau pakai di atas 350 pengen sebenarnya, cuman takut laptopnya nggak kuat, ngehang. Jadi minimal tadi itu untuk kanvas yang sering saya gunakan segitu ya, ukuran A4 tadi. Tapi kalau kalian mau lebih besar lagi nggak apa-apa, A3 atau A2 gitu kan. Tapi pikirkan juga nanti laptop atau PC kalian kuat atau enggak nih.
nanti jangan-jangan kalau di tengah jalan ngehang atau nge-lag, ya naudzubillah gitu kan, jangan sampai. Tapi standarnya ya tadi yang saya pakai itu 350 dpi ukuran A4. Oh iya, tambahan ya, untuk tadi kan ada kata-kata aman buat dicetak besar. Saran saya, tanyain ke klien dulu di awal, ini mau dicetak besar atau enggak. Soalnya kalau mau dicetak besar, tak bikin gambarnya juga di kanvas yang gede gitu, misal A3 atau A2 gitu. Tapi dengan DPI yang sama ya, 350 itu udah cukup bagus banget kayaknya, nggak perlu yang 600 dpi atau 1200 dpi gitu. Jadi ditanyain dulu ke klien. Biasanya klien ngomong sih, kalau saya ya yang sering saya yang sering saya dapatkan itu, kliennya bilangnya gini, oh ya kayak ini untuk dibuat poster ukuran A2 kira-kira ukuran gambarnya kalau bisa agak gede ya biar bisa dicetak besar gitu, biasanya gitu. Tapi kalau enggak dimintain ya pakainya minimal A4 350 dpi itu tadi. Oke, pertanyaan dari Kak Puput sudah saya jawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Alia Virial Nabila. Dia tanya, kalau commission masih belajar lihat reference itu bisa gak sih Kak? Langsung saya jawab, bisa. Ya malah harusnya gitu, kalau kalian bingung kan. Artis atau seniman juga manusia, jadi lihat referensi, lihat inspirasi gitu hal yang wajar aja, asal tidak tracing atau jiplak langsung gitulah. Jadi kalau mungkin sekedar cari inspirasi, oh gini terus di aplikasikan ke gambar kita dengan penyesuaian yang harusnya sih nggak mirip-mirip banget sama referensi, ya nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya masih jadi perdebatan ya antara tukang gambar di Indonesia sendiri atau di luar negeri bahkan. Jadi apa boleh apa enggak kalau lihat referensi gitu termasuk curang atau enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi bilangnya boleh-boleh aja, asal tadi tidak jiplak secara utuh gitu. Pertanyaan dari Kak Alia tadi sudah terjawab. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain juga silahkan ditulis di kolom komentar. Nggak apa-apa, kita ya diskusi bareng lah istilahnya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Happy Mall Setori, ya tulisannya gitu akun YouTube-nya. Dia nanya, kalau mau jualan gambar tapi dijual ke orang luar negeri gimana ya, terutama pertukaran mata uang dan aplikasi yang digunakan. Ini pertanyaannya serangkaian ya, jadi saya jawab satu-satu deh. Kalau mau jualan gambar tapi dijual ke orang luar negeri gimana ya? Ya nggak gimana-gimana. Ya caranya dengan PayPal itu. Selain PayPal juga ada Payoneer namanya, tapi kebanyakan orang pakainya PayPal. PayPal ini semacam akun bank digital lah. Jadi klien nanti kan klien punya bank sendiri nih, misal di Amerika gitu, dia transfer ke PayPal kita dalam bentuk dolar gitu kan. Nah dalam bentuk dolar nanti di PayPal kita kan kita sudah ngisi tuh data diri,
terus data bank lokal kita juga. Nah, kalau kita mau narik ke bank lokal kita, ke rekening bank kita itu nanti bakal udah di apa itu sini namanya, udah diubah jadi bentuk mata uang rupiah gitu, dengan kurs yang sedang berlaku saat itu ya, berubah-berubah, bisa 13.000 ke atas, bisa lebih, bisa kurang gitu, bergantung kursnya juga per dolar. Bisa juga pakai mata uang lain. Kalau misal kalian tiba-tiba nih dapat orderan dari Jepang, mungkin ya bisa dapat yen, bisa dapat euro dari mata uang Eropa gitu. Tapi nanti kalau kalian tarik ke bank lokal sudah dalam bentuk rupiah. Saya rasa itu udah mencakup semua pertanyaan Kak Happy Mall Story tadi ya. Ada yang pertukaran mata uang dan aplikasi yang digunakan. Nah itu, jadi pertukaran mata uangnya seperti itu prosesnya tadi. Terus aplikasinya atau webnya itu pakai PayPal. PayPal juga ada aplikasinya sih, jadi pakainya ya PayPal itu. Ini pertanyaan terakhir ya, nggak banyak, cuman ya lumayan kan buat nambah-nambah ilmu. Pertanyaan terakhir ini dari Kak Lia A. Pertanyaannya, Bang mau nanya, kalau misal promosi di marketplace Facebook lebih baik berapa hari atau minggu sekali post ya? Saya jawab sebisa saya ya. Jujur kalau marketplace Facebook saya hampir nggak pernah ya promosi di sana. Soalnya ya karena di marketplace Facebook itu jualannya campur-campur gitu, ada yang jual ini, ada yang jual itu kan. Kalau Facebook saya lebih menyarankan kalian gabung ke grup-grup ya, grup-grup Facebook yang jualan gambar gitu, baik yang dari Indonesia maupun yang di luar negeri. Saya bisa bilang ada banyak banget grupnya, tapi yang di Indonesia itu yang cukup aktif ada 3. Ada Commission Corner Indonesia, terus Commission Art Corner Indonesia kalau nggak salah, terus ada juga yang khusus untuk jual barang-barang cetak gitu atau merchandise gitu, ada merch dan goods Indonesia kalau nggak salah itu. Kalau yang di luar negeri itu kalian tinggal tulis aja di tombol pencarian, ada Art Commission, klik ketik itu Art Commission, nanti bakal muncul banyak grup. Silahkan kalian gabung aja di sana, terus promosi-promosi gitu. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya. Udah beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya bahas, yang menurut saya lumayan berbobot juga gitu buat tambah-tambah ilmu kan, dari yang masalah promosi, masalah ukuran kanvas, terus masalah pembayaran juga gitu. Ya lumayan lah buat nambah-nambah ilmu, nambah-nambah info buat kalian gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan, menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan kalau kalian mau tanya-tanya atau mau ya ngasih pendapat, ngasih kritik, saran di kolom komentar. Jangan sungkan, nanti saya balesin satu-satu ya, atau bisa saya bahas juga mungkin di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen maupun yang share video-video saya.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.